Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan kita di sini, Bu, Bapak sekalian, podcast Intakindo. Ya, bersama saya Rina Ayu, perwakilan dari Intakindo Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama nih dengan orang-orang hebat dari non jauh di sana, dari Bandung langsung, dari ITB dan dari Universitas Padjadjaran. Saya perkenalkan, di samping saya ada Profesor Dr. Engineer Pradono SE Magister Ekonomi Development, Guru Besar Perencanaan Infrastruktur Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian ada Ibu Sri Fatimah, Magister Agribisnis PhD. Beliau adalah dokter bidang komunikasi pembangunan Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian ada juga Pak Surya, orang lokal, tetapi ilmu beliau juga bisa ini apa namanya? Iya, alumni ITB juga. Iya, beliau di Prodi Teknik Sipil ya Pak ya, dari Uniska, merupakan rekanan kita dari Intakindo Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan berdiskusi ringan nih Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita mencuri-curi waktu Profesor dan juga Ibu Dr. Sri Fatimah terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi kampung kota melalui agribisnis. Jadi singkat cerita nih Prof, Ibu juga Bapak, Pak Surya mungkin juga sudah tahu lah bagaimana sih keadaan kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi semakin tahun Prof juga Ibu, kondisi kita itu semakin banyak kampung-kampung tapi di kota gitu. Jadi kampung-kampung bermunculan di perkotaan. Itu karena kawasan-kawasan kumuh yang tidak ada perencanaan, tidak ada perencanaan ataupun mungkin tidak ada regulasi yang ini ya yang diterapkan sehingga bermunculan tadi yang kampung-kampung kota. Nah, inilah kita ingin meminta masukan, mungkin ada success story dari entah dari kabupaten kota lain ataupun dari pengalaman Bapak Ibu di luar negeri mungkin ya, pasti ya, karena sudah Prof guru besar gitu. Kemudian ada Dr. Sri Fatimah juga yang tentunya lama di luar negeri, juga bisa melihat bagaimana sih apakah bisa kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan ini terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi kampung kota melalui agribisnis. Mungkin dengan Prof dulu, Prof, mungkin bisa cerita bagaimana terkait infrastrukturnya ya, apa sih gitu yang bisa kita lakukan untuk merevitalisasi kampung kota ini. Ya, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Intakindo ya, dekanan yang sudah mengundang kami untuk dapat bersilaturahmi lah ya, sambil ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang bisa dimanfaatkan maupun juga mungkin berguna untuk kita semua ya, bisa untuk Kalimantan Selatan sebagai bagian dari komitmen kami ya, dan kami punya interaksi yang kuat di Kalimantan Selatan ini ya. Jadi saya mengkaji juga semacam komitmen ya untuk bisa berkontribusi pada perkembangan di Kalimantan Selatan. Jadi kalau berangkat dari disiplin saya infrastruktur, karena sesuatu itu kan sebenarnya akan lebih mudah ya kalau infrastruktur itu memadai ya, atau mendukung ya, sportif. Karena sesuai definisi sebenarnya infrastruktur itu kan identik dengan fasilitasi ya, fasilitator maupun enabler ya. Karena infrastruktur itu bukan tujuan akhir ya.
tapi infrastruktur adalah media untuk membantu ya dalam mencapai sesuatu, sehingga dikenal. Kalau Pak Surya mungkin dulu belajar mengenai derived demand ya, permintaan turunan ya kan. Jadi karena kita ingin sesuatu, baru kemudian diperlukan infrastruktur gitu kan. Nah demikian juga dalam kaitan tadi ya topik kita mengenai gimana menangani kawasan-kawasan umum khususnya di perkotaan ya, tentu kita membutuhkan sarana dan prasarana untuk itu ya. Nah kalau berangkat dari definisi, sebenarnya infrastruktur itu kan ada 3 ya. Kalau pada umumnya orang memahami infrastruktur itu adalah fisik ya, seperti jalan, bandara, kendaraan ya, maupun pelabuhan ya, listrik ya, air minum. Biasanya kan orang konotasinya ke sana begitu ya, atau orientasinya pengertiannya biasanya itu. Tapi sebenarnya infrastruktur itu ada 3 ya, dari literatur yang saya baca. Ada yang dibagi menjadi 1 fisik ya. Tadi apa yang saya sebutkan itu adalah infrastruktur fisik. Nah sebenarnya ada 2 lagi infrastruktur yang tidak kalah penting ya. Bahkan itu justru sangat menentukan ya, yaitu adalah infrastruktur yang lebih soft. Kalau dari hard ya, soft yaitu adalah kelembagaan atau institusi ya, termasuk pembiayaan ya. Dan yang ketiga adalah infrastruktur SDM, human capital. Itu dalam literatur infrastruktur masuk sebagai salah satu infrastruktur ya, infrastruktur. Jadi artinya ya kalau tambah dari infrastruktur ya 3-tiganya ini harus bergerak bareng ya. Sebagai contoh klasik ya, misalnya kalau kita rumah sakit ya, rumah sakit itu infrastruktur fisiknya kan bangunan ya, bangunan rumah sakit. Sementara infrastruktur kelembagaannya kan ada pengaturan, ada organisasi, ada penjadwalan ya, ada apa namanya regulasi tertentu gitu ya, termasuk tentu pembiayaan ya. Dan sumber daya SDM-nya tentu harus ada juga kan, ada dokter, ada para medis, perawat, dan bahkan tenaga non dokteran atau non kesehatan ya, seperti sanksi besi maupun keamanan ya. Jadi rumah sakit itu jalan kalau ketiga-tiganya berjalan ya, ketiga-tiganya ada. Nah, mungkin rumah sakit jalan hanya bangunannya aja, nggak ada ya kan. Rumah sakit tanpa aturan ya bisa kacau juga ya kan, apalagi tanpa SDM ya. Jadi artinya tiga-tiganya memang harus ada ya. Jadi kalau kita kemudian semakin khusus membicarakan bagaimana infrastruktur bisa kemudian khusus pada bahasa kita ini untuk mengatasi atau memecahkan persoalan terkait dengan kawasan umum, ya kita bisa berangkat dari 3 tadi sebenarnya ya. Nah artinya begini, kalau kemudian bisa ada kawasan umum gitu ya, tentu dari fisik kita bisa melihat ya bahwa apa yang harus dilakukan dari fisik ya, dari si penunjang fisiknya tadi ya, apakah kumuh itu karena misalnya bukan, mungkin fasilitas atau rumahnya itu sudah mulai berumur misalnya, bisa juga mungkin kualitas ya. Di situ bisa kita kemudian mencari ya solusi fisik ya. Tentu ini bisa dikembangkan lagi ya, tapi nanti di bentuknya regulasi pasti juga penting ya kan. Bagaimana kalau kita mau merevitalisasi kampung kumuh ini, pasti siapa yang bertanggung jawab ya, pasti kalau kita pasti yang utama pasti pemerintah ya. Walaupun nanti bisa menjelaskan bahwa ada konsep yang namanya
pentahelix ya, itu artinya pemerintah dan stakeholder lain 5 ya, jadi yang lebih ini maaf itu bagaimana melibatkan ya, peraturan ya, di pembiayaan ya, itu juga satu ya, sudah satu apa saya di sendiri ya Pak, satu perspektif tersendiri untuk tadi ya mengatasi. Nah yang kemudian SDM ya, pasti ya SDM baik itu SDM orang yang menangani atau yang mengelola tadi ya, perbaikan tadi, maupun tentu internal ya, internal komunitas ya. Juga penting bagaimana mereka kita sosialisasikan ya, termasuk dari pelibatan maupun pemberdayaan ya, jadi mereka tidak lagi justru menambah semakin kumuh gitu ya. Nah, jadi itu ya kalau kita terangkan dari 3 definisi tadi, sebenarnya walaupun kita tangani kecil, tapi sebenarnya multidimensi ya, dan itu mungkin yang satu pun itu bisa diskusi panjang untuk setiap ini ya. Jadi memang kalau boleh dibilang ya, ini adalah sebuah tugas yang berkelanjutan ya, berkesinambungan, melibatkan banyak stakeholders ya, komitmen, dan ya memang tadi ya sebuah proses yang barangkali tidak bisa sekali jadi ya, nanti kalau bisa terus berulang, terus kita evaluasi ya, kita bisa melihatnya kalau dari infrastruktur dari 3 tadi. Saya kira setelah itu ya, walaupun mungkin baru ini baru mengantarkan ya. Iya. Ya. Terima kasih Prof, pencerahan sekali nih. Semoga sobat-sobat Intakindo yang menonton hari ini pastinya mendapat ini ya, pencerahan dari Prof. Saya juga jadi ini nih pembelajaran juga. Jadi tidak bisa ditinggalkan salah satunya ya Prof ya. Jadi tadi ada hard dan softnya dari infrastruktur, yaitu terkait fisik untuk hardnya, dan softnya itu ada kelembagaan termasuk pendanaan dan juga SDM. Nah ini tantangan nih, kalaupun kita sudah ada uangnya gitu ya, pendanaannya, tapi si lembaganya tidak mumpuni ataupun SDM-nya juga tidak mensupport, tidak akan terjadi apa yang menjadi tujuan kita. Terus tadi sudah disinggung nih oleh Profesor terkait ini Bu Sri, terkait pertahanan tadi ya. Nah itu bagaimana tuh menurut Ibu, terutama di Kalimantan Selatan, memungkinkan nggak sih kita merevitalisasi kampung kota yang tumbuh semakin banyak ya di Kalimantan Selatan ini? Terus kemudian libatkan masyarakatnya seperti apa gitu? Karena ini jadi tantangan banget Bu, masyarakat ini untuk menghayu-hayuin ya. Terus dari sisi pemerintah juga, terus tadi saya tertarik sekali nih, mungkin teman-teman juga tertarik terkait yang pertanyaan gitu ya. Silakan Ibu, mungkin bisa diceritain seperti apa? Iya. Tadi ya. Terima kasih banyak Neng Rika ya. Rina ya. Dan undangan dari Intakindo, Kang Surya juga luar biasa. Kami terhormat dihadirkan di sini. Saya aja mungkin tidak bermaksud menggurui, tapi dari pengalaman mungkin ada yang 1-2 bisa ditiru mungkin. Baik, saya Sri Fatimah dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Pajajaran. Ya kalau kami melihat dari jalan-jalan kemarin, Banjarmasin luar biasa ininya, potensinya. Mungkin nanti sebelum ke kota, pengembangan kota, saya melihat sebenarnya ada 3 potensi besar Banjarmasin. Yang pertama adalah
wisata ini ya, mungkin perlu revitalisasi juga. Wisata sungai yang saya lihat itu. Jadi mungkin potensi yang mimpinya saya mungkin bisa jadi Venesianya, iya Venesianya Indonesia gitu ya, dengan apa namanya aktivitas kehidupan masyarakat sungai yang unik begitu ya, kemudian dengan apa namanya keindahan alam sunsetnya, sunrise-nya ya yang luar biasa, kemudian kulinernya. Saya pikir itu sangat potensi sekali untuk di manage dengan baik, dikelola dengan baik, dan pada akhirnya nanti akan memberikan akan berdampak pada masyarakat Kalsel di grassroots saya pikir. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya melihat potensi wisata kuliner yang luar biasa dan makanannya tuh bukan nyaman lagi, sangat-sangat nyaman kayak itu. Jadi rugi, jadi kami menghuluti kekawanannya kada umpan, rugi pian kada umpat ke Banjar nyaman benar makanannya. Jadi ini saya melihat juga apa namanya potensi sekali mungkin ke depan dengan teknologi pengemasan yang bagus begitu ya. Ini akan merambah tidak hanya mungkin ke luar provinsi begitu, tapi juga ke luar negeri. Saya melihat potensi yang luar biasa karena di Bandung itu saja meskipun banyak orang Banjar di sana, tapi tetap lebih otentik di sini saya lihat ininya ya khasnya. Jadi ini potensi untuk menunggu pembenahan pengelolaan yang lebih efisien sehingga nanti akan lebih berdampak ketika melibatkan lebih banyak masyarakat juga akan dirasakan secara ekonomi, secara sosial. Kemudian saya melihat juga kemarin sempat juga kami ke Masjid Jami ya, jadi dengan kultur agama ya religius yang luar biasa masyarakat di Banjarmasin. Saya melihat potensi wisata religi yang mungkin akan berkembang ke depan karena dari Masjid Jami kemarin aja satu hari itu tidak kurang dari hampir 20 mobil, per satu mobilnya 40, bisa kita kalikan ya, itu tiap hari. Kemudian yang unik kemarin di sana sudah bisa melayani dengan gratis minum teh panasnya, kopi panasnya, dan itu semua hasil ini ya donatur. Jadi saya melihat potensi yang luar biasa untuk dikembangkan wisata ke arah wisata religi. Jadi ada 3 itu yang saya lihat. Itu semua tentunya memerlukan manajemen yang lebih detail, mungkin dengan konsep pentahelix itu tadi. Paling tidak ini lebih mengefisienkan ketika kita melibatkan akademisi seperti sekarang mungkin untuk bisa memotret masalah apa yang sebenarnya mengemuka di sini, kemudian mungkin dengan ide gagasan yang bisa menjadi solusi alternatif untuk dicarikan jalan keluar, karena beda tempat itu beda lagi persoalannya, beda kebutuhan, beda harapan begitu ya. Sehingga saya melihat di sini perlu kita berkolaborasi, tidak hanya universitas mungkin akan keluar dengan ide gagasan dari hasil-hasil risetnya, model-model pengembangan masyarakat mungkin. Kemudian dengan media komunikasinya ini juga saya melihat potensi sekali, dan saya melihat film ini sangat powerful untuk bisa yang menjelaskan ke dunia gitu ada apa sih di Banjarmasin begitu ya. Makanya kami kemarin mencoba untuk memanfaatkan momen itu membuat film pendek kemarin ya, saksinya ada Pak Surya hadir ya, jadi kami sempat kemarin memanfaatkan ini ya. Pasar yang belum Pasar yang belum karena itu sebenarnya
potensi ya yang perlu dibenahi, dan itu nanti menjadi nilai jual. Jadi orang luar ya ingin melihat sebenarnya kenapa pasar, mungkin ada yang bertanya kenapa sih pasar Bu, pasar tradisional lagi, karena sebenarnya secara teori ada satu teori mengatakan ketika engkau ingin tahu satu peradaban, datanglah ke pasar. Ya, jadi akan tahu bagaimana keramahan, kejujuran. Jadi kalau kita bicara modal sosial, ingin tahu modal sosial, punya modal sosial kan Banjarmasin, datang aja ke pasarnya. Sehingga ini perlu kita tangani, karena ini etalase miniatur dari Banjarmasin. Nah, Tapi kan sudah pasar-pasar murah. Ada beberapa titik nanti yang Kalau perlu kurang dibenahi. Tapi kita mungkin nanti konsentrasi begitu ya di pasar mana yang memang punya nilai Kearifan lokal. Jadi mungkin itu, jadi akademisi, kemudian bisnisnya mungkin pengusaha ya, tadi mungkin juga, kemudian perguruan tinggi, masyarakat ya, Pelibatannya Iya. itu ya Bu ya. Dan ini bisa kita terapkan untuk bagaimana merevitalisasi kampung kota tadi ya Bu ya. Jadi bisa kalau tadi Ibu cerita dicontohkan sudah bisa langsung melihat nih terkait wisata, ternyata ada wisata sungainya juga potensial, lebih wisatanya bisa kita tematikkan ya Bu ya, ada wisata sungai, religi, terus kemudian kulinernya tinggal dipoles, dan bagaimana kolaborasi tadi kita jalankan ya Bu ya. Terus mungkin kalau misalkan lebih spesifik lagi nih Bu, penasaran tadi ada cerita profesor tadi, katanya Ibu juga dengan mahasiswa untuk agribisnisnya nih Bu, apakah memungkinkan ya kita di Kalimantan Selatan ini dengan kondisi kita lahan gambut, tanah rawa gitu, memungkinkan nggak ya kita di kampung namun di kota itu bisa kita kembangkan agribisnis sehingga tidak terlihat kumuh dan sebagainya. Mungkin Bu ada pengalaman atau mungkin sharing menurut Ibu bagaimana nih kita di Kalimantan Selatan untuk merevitalisasi kampung kota tersebut? Iya, baik. Saya kebetulan mulai 2017 mencoba untuk mendampingi kelompok wanita tani dan kelompok tani di Majalengka. Kami melihat awalnya di sana itu banyak yang sering flu, batuk dan lain sebagainya. Kemudian mereka kesulitan untuk berobat karena biaya pengobatan itu tidak murah, sehingga karena keterbatasan ekonomi ini juga menjadi persoalan yang membutuhkan jalan keluar. Sehingga saya ketika berkunjung itu mencoba memotret persoalan ini, dan mungkin dari segi uang kami terbatas, universitas kami ingin mereka sehat. Kemudian saya mencoba eksplor untuk tanaman herbal, karena herbal ini sebenarnya potensial di kita, cuman banyak yang tidak tahu. Kami akhirnya menemukan tanaman rosella. Rosella ini tingkat vitamin C-nya itu tinggi sekali, bahkan katanya bisa sampai 10 kali jadi jeruk kayak itu. Jadi kita itu sebenarnya tiap orang itu membutuhkan vitamin C yang cukup tinggi, sehingga itu yang perlu kita jaga. Cuman mungkin perlu juga mencari yang mana yang efisien begitu ya. Rosella ini sangat baik begitu, dan dari hasil uji coba kami menyemai, membesarkan, menanam, memanen, itu yang kami dampingi sampai mengolah menjadi olahan seperti selai, kemudian teh rosella, kemudian sirupnya itu kami dampingi, karena kebetulan kami dari agribisnis, untuk menyiapkan desa ini menjadi desa agro ekowisata, sehingga ketika orang datang ke sana tidak lagi membeli produk-produk luar, tapi apa sih produk hasil racikan ibu-ibu yang dengan telaten, dengan mensolawati setiap saat ya, itu
yang bisa menyehatkan kita dan juga menjadi pendongkrak ekonomi di sana. Ya. Jadi itu yang kami dampingi selama 3 tahun. Alhamdulillah sekarang ketika kita di sana itu sudah menjadi saudara karena mereka merasa secara ini ya ada kedekatan emosional, mereka terbantu. Kami sudah tidak sakit lagi, Bu. Itu yang membahagiakan ya. Jadi mereka sudah tidak perlu keluar uang beurut. Setiap minggu tuh sampai 100.000 beurut karena demam dan lain-lain. Jadi hal yang seperti ini yang kami mencoba untuk mengcapture, kemudian mencarikan jalan keluar, dan ini sangat berdampak karena kami melibatkan masyarakat di sana. Jadi bentuk pelibatannya itu dalam diskusi masalah apa yang ada di sini. Kemudian kami memilih masalah yang memang sangat krusial, yang memang sangat perlu ditangani, karena masalah itu ada 3 sebenarnya. Ada yang ya kalau kita membagi umum masalah itu ada 2, ada masalah yang sangat penting, ada masalah yang tidak penting, sehingga dengan kepentingannya ini kita menentukan yang mana yang paling urgent untuk ditangani. Kami melihat ini masalah kesehatan, sehingga dengan membudidayakan, mengolah tanaman rosella ini menjadi solusi terhadap masyarakat di sana. Kemudian yang kedua, ketika kami melibatkan masyarakat berdiskusi, tumbuh kesadaran di mereka. Jadi ketika dibantu peralatan, mereka terpanggil untuk merawat, untuk ketika rusak memperbaiki alat itu, sehingga ada sustainability di sana. Kemudian kami juga mencoba untuk mencarikan pasarnya, sehingga di sana kami mengusung konsep tidak hanya melakukan penyuluhan, tidak hanya melakukan pelibatan masyarakat, tapi yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, mungkin tidak banyak yang tahu atau kesulitan membedakan apa sih bedanya pelibatan masyarakat dengan pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah ukurannya ketika misalnya ada satu UMKM atau perusahaan besar gitu ya yang mengambil tenaga kerja dari sekitarnya, kemudian mereka dilatih, kemudian mereka diberikan pengetahuannya meningkat, skillnya meningkat, tapi mereka ada batas, misalnya 5 tahun mereka harus keluar karena mereka harus mandiri, mereka harus jadi mitra, sehingga ketika konsep kemandirian ini menjadi target, berarti program itu adalah program pemberdayaan. Tetapi ketika hanya mempekerjakan, ketika mereka hanya diberi gaji, gitu ya, mereka tidak ada target mandiri itu berapa lama, begitu, itu bukan pemberdayaan. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah kemandirian. Sehingga konsep kita harus beralih paradigma dari penyuluhan ke pemberdayaan. Jadi yang kami lakukan ini sudah mengarah ke pemberdayaan. Gitu. Iya, ini kita dapat ilmu baru ya. Ternyata beda nih pelibatan sama pemberdayaan, Bu. Ini menjadi highlight kita bersama. Jadi pemberdayaan itu ini adalah konsep kemandirian. Jadi masyarakat itu sudah benar-benar mampu mandiri, siap ditinggalkan, dan dia siap melanjutkan ya berkelanjutan. Kalau